Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang masih bersama dengan saya. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang melimpah dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas lagi ya teman-teman, membahas suatu pertanyaan dari saudara kita yang mana ada suatu permasalahan ya teman-teman semuanya. Ini sudah saya buatkan berbentuk lembaran seperti ini ya teman-teman. Nah, satu lembar seperti ini. Ini insya Allah sangat luar biasa ya teman-teman. Kalau misalkan kita nilai dengan materi ini bisa seharga 4 jutaan ya teman-teman ya. Ini bisa harga 4 jutaan. Kalau sudah dibuat porampli ya, kalau belum ya belum bisa ada harganya. Tapi kalau memang ini dijadikan materi ini sudah luar biasa teman-teman. Bahkan bisa lebih dari 4 juta ya. Karena apa? Karena nanti tentunya akan ada dapat inspirasi dari ini dan terus dibuat dan seterusnya. Dan terus ini yang dikatakan ilmu ya teman-teman, dan di sini saya pribadi hanya ingin memberi suatu ilmu kepada orang yang ingin belajar ya. Ingin mengetahui, bukan orang yang mungkin sudah master ataupun sudah paham. Enggak ya. Karena proses seperti ini nggak gampang ya teman-teman. Tentunya proses belajar itu nggak gampang dan harus perlu sabar seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang kurang suka ataupun kurang berminat ataupun apa ya, saya nggak memaksakan hal itu untuk teman-teman semuanya belajar mempelajari perhitungan ini ya. Sama sekali sedikit pun nggak itu. Jadi saya menginginkan orang-orang yang ingin saja seperti itu ya. Kalau nggak ingin pun saya nggak memaksa teman-teman atau saudara semuanya untuk belajar soal perhitungan ini, enggak ya. Jadi insya Allah semuanya sesuai real, dalam artian kata ya sudah dipraktekkan seperti itu secara praktik dan teori ya. Jadi sisi lain, kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin kurang percaya ataupun apa, itu hak teman-teman pribadi. Yang di sini yang saya terapkan untuk keamanan power ampli teman-teman semuanya, untuk keamanan power ampli, keamanan speaker itu sendiri ya. Oke teman-teman semuanya, di sini akan saya mulai. Untuk durasi insya Allah ini akan sedikit agak lebih ya, karena lumayan panjang ya, namanya belajar, sabar lah. Oke, di sini saya akan menjawab suatu pertanyaan dari Mas Ardai ya, tempatnya Palembang ya Mas Ardai ya. Oke Mas, di sini akan saya bahas. Kalau misalkan saya ketikkan itu di kolom komentar sangat panjang sekali dan saya nggak mau itu ya. Pegel juga tangannya ya. Maka dari itu saya buatkan supaya Mas Arde dan teman-teman semuanya mendapatkan inspirasi bagaimana baiknya lah seperti itu. Oke, Mas Arda itu memiliki trafo 15 ampere ya teman-teman. 15 ampere dengan voltase 48 volt AC. Jadi permasalahan utama di sini yaitu transistor finalnya itu sangat mudah panas. Padahal itu hanya dibebani 12 in katanya seperti itu. Tapi untuk dayanya sendiri tidak dimasukkan ya. Jadi saya nggak tahu tuh dayanya berapa watt 12 in ya. Oke, dan untuk final yang dia gunakan yaitu Blazer 700 watt ya. Ya kali 2 ya. Per mononya 4 set final Toshiba ya. Jadi untuk saya pribadi melihat itu kalau misalkan Blazer 700 watt itu ya, sesuai spesifikasi itu yang terlihat itu hanya 4 set ya Mas Arda ya, bukan 6 set. Kalaupun 6 set mungkin sudah Mas modif ataupun seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas di sini saya tulis 4 set per mono sesuai dengan spesifikasi Blazer 700 watt ini. Ini finalnya Toshiba ya teman-teman semuanya, Toshiba. Nah, jadi untuk menjawab satu pertanyaan ini tentunya kita bisa analisa dengan suatu rumus ya teman-teman, dan juga perhitungan. Maka di sini akan saya bahas permasalahan transistor final panas dan final Toshiba yang terpasang yaitu 4 set per mono. Oke, dan nanti ada penyebab lainnya nanti akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya dan untuk Mas Ardi ya. Yaitu akan saya jawab untuk rumusnya, rumus PSU. Yang pertama teman-teman harus hitung ya rumus PSU-nya. Klop nggak dengan drivernya seperti itu, driver atau final ya.
Rumusnya yaitu P sama dengan I dikali volt total dibagi dengan cos pi ya. Jadi I-nya itu berapa? I adalah ampere, ampernya yaitu 15 ampere ya teman-teman semuanya. Dan untuk volt total untuk volt total yaitu 48 karena dia trafo CT ya, 2 pas maka dikali 2 ya teman-teman semuanya. Jadi perhatikan baik-baik ya teman-teman, kalau misalkan itu trafo CT jangan dihitung satu pas tapi dihitung dua pas. Kebanyakan umumnya sih ya itu dihitung satu pas ya. Kalau menurut saya pribadi kurang tepat, karena apa? Karena trafo CT itu dua pas. Kalau dihitung satu pas, satu pasnya lagi dibawa kemana? Seperti itu ya. Dibagi dengan cos pi. Cos pi apa mas? Cos pi itu adalah 0,8. Ini adalah nilai faktor daya atau kerugian daya ya teman-teman. Jadi setelah kita hitung yaitu nilainya 1800 watt teman-teman semuanya ya. Jadi ketemunya yaitu 1800 watt. Nah, setelah kita ketahui dayanya dari 15 ampere 48 volt AC itu tadi 1800 watt, untuk menentukan transistor finalnya seperti apa Mas? Maka kita bisa lakukan pembagian ya teman-teman semuanya ya. Daya di ini, daya PSU kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Nah, di situ kan menggunakan transistor final Toshiba. Sesuai dengan datasheet ya, yaitu Toshiba itu 5200 itu dayanya 150 watt per satu setnya. Maka 1800 kita bagikan dengan 150 sama dengan 12 set keseluruhan ya. Jadi untuk keseluruhannya yaitu 12 set ya Mas Ardai. Untuk saat ini yang terpasang kalau sesuai spesifikasi Blazer 700 watt itu 4 set ya. Kalau misalkan 4 set berarti tentunya itu masih kurang ya. Masih kurang 4 set lagi. Channel R itu 4 set, channel L 4 set berarti 8 ya. Tentunya kalau misalkan ingin 12 set berarti kurang 4 lagi, 4 set. Nah, itu penyebab transistor final itu mudah panas ya Mas Arda ya. Pastikan itu. Dan yang kedua, kalau misalkan Mas Arda sudah pasang transistor final keseluruhan itu 12 set final Toshiba itu tadi, tapi masih panas nih, misalkan dibebani 12 in. Nah, pastikan apa Mas? Pastikan driver yang Mas gunakan itu, driver Blazer ini benar-benar mampu disuplai dengan tegangan 48 volt AC. Ya, pastikan itu Mas. Kalau misalkan memang driver Blazer itu tidak mampu disuplai tegangan 48 volt AC, bisa nanti Mas turunkan tegangannya. Seperti itu ya. Ya, 2. Terus selanjutnya Mas Ardai, kalau misalkan Mas Ardai itu tidak mau menambahkan transistor final lagi ya, jadi udahlah nggak apa-apa 8 set aja, 8 set aja. Misalkan seperti itu, maka Mas Ardai bisa turunkan tegangannya Mas, jangan 48, itu terlalu tinggi kalau misalkan Mas menggunakan 8 set final Toshiba. Ya, per mononya 4 set. Jadi menggunakan berapa Mas? Mas bisa gunakan 32 volt AC ya. Coba nanti dihitung dengan cara perhitungan seperti ini. 32 volt AC 15 ampere itu ketemunya transistor final yang terpasang 8 set keseluruhan ya. Jadi tentunya itu sangat klop sekali dengan PSU yang Mas gunakan. Tapi untuk saat ini kalau misalkan PSU-nya 1800 tapi transistor finalnya 8 set, maka tentunya kelebihan muatan listrik dari PSU ke driver atau final yang Mas gunakan itu tadi. Jadi walaupun dibebani hanya 12 in 300 watt, 400 watt tentunya pasti akan panas. Seperti itu Mas Arda ya. Ya, semoga Mas Ardai dan teman-teman semuanya paham apa yang saya jelaskan. Terus pastikan benar-benar ya Mas Ardai untuk driver tersebut mampu disuplai tegangan 48 volt AC setelah melewati PSU kisar 60 sampai dengan 67 volt DC. Ya. Paham ya Mas Ardan ya apa yang saya jelaskan? Nah, seperti itu ya untuk teman-teman semuanya dan juga Mas Ardai, pastikan benar-benar yang pertama tegangan itu mampu driver tersebut mampu disuplai tegangan 48 volt AC setelah melewati PSU kisaran 60 sampai dengan 67 volt DC. Yang kedua, pastikan transistor finalnya ditambah menjadi 12 ya. Jadi jangan hanya 8 set. Pastikan 12. Nah, kalau misalkan 12 berarti gimana Mas? Bisa misalkan dibuat 3 channel ya. Bisa dibuat menjadi 3 channel, 4 set, 4 set, 4 set.
atau Mas akalin gimana caranya ya. Dan ini tentunya belum menghitung beban ya Mas Arda ya. Ini baru sedikit kita mengetahui untuk bagaimana kita transistor final kita itu tidak panas berlebihan ya. Tentunya dengan cara seperti ini ya. Seperti ini ya. Tapi ini kita belum menghitung beban ya Mas ya, karena Mas juga bertanya soal untuk beban itu beberapa watt Mas. Nah, seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman semuanya, nanti akan saya jelaskan. Dan ini akan saya lanjutkan sampai perhitungan elko saja ya. Untuk selanjutnya insya Allah akan melanjut ke step 2 supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nanti teman-teman bosan ngelihatnya ya. Oke, lanjut ke perhitungan elko ya. Untuk perhitungan elko Mas Arde bisa menggunakan rumus ini ya. Untuk saat ini yang terpasang itu 10.000 mikro 80 volt 4 pitch ya. Itu sangat-sangat kurang sekali untuk penstabilan PSU ya, dan juga untuk penyerata tegangan DC itu tadi. Itu sangat kurang sekali. Jadi berapa Mas yang harus dipasang? Mas bisa ikuti rumus ini ya. Yang pertama rumusnya itu I sama dengan volt total dikali dengan volt total. I itu adalah ampere, 15 ampere yang Mas gunakan. Dan untuk volt totalnya itu 48 dikali 2 96 dan 48 dikali 2 96. Jadi ketemunya berapa? 138,240 mikrofarad ya. Itu yang harus Mas gunakan. Nah, kalau misalkan Mas hanya menggunakan 10.000 kali 4 tentunya itu sangat kurang sekali ya Mas ya. Nah, selanjutnya jadi dengan nilai 138.240 itu misalkan kita menggunakan 33.000 per 1 elko-nya, maka kita bisa bagi Mas ya. 138.000 dibagi dengan 33.000 ketemunya 4 pitch ya. Jadi ketemunya 4 ya teman-teman ya. Dan juga Mas Ardai. Jadi 4 pitch yang harus elko yang harus Mas pasang dengan kapasitas 33.000 UF ya. 100 sampai dengan 125 volt DC. Jadi jangan sampai Mas menggunakan 80 volt DC ya. Itu kurang aman di saat kita daya maksimal digeber misalkan di lapangan, itu sangat tidak aman ya. Bisa meletus seperti itu. Jadi pastikan Pak elko itu kualitasnya yang baik tentunya, dan juga pastikan sesuai ya, supaya penyempurnaan penyarataan dan juga penstabilan tegangan DC di PSU itu benar-benar sesuai dan juga normal ya. Paham ya Mas Ardai dan teman-teman semuanya. Ini untuk perhitungan beban akan saya bahas di video step 2 ya, karena tentunya kalau saya lanjutkan sangat panjang sekali durasinya. Bisa teman-teman nanti simak di video selanjutnya ya. Untuk ini paham ya Mas Arda ya, bagaimana cara mengatasinya ya. Nanti akan ada kesimpulan juga di akhir video, ada kesimpulan yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semuanya dan untuk Mas Ardai tentunya ya. Semoga bisa menginspirasi seperti itu. Ini ya Mas Ardai pahami ya. Kalau misalkan Mas Ardai mengikuti ini, insya Allah nanti final itu tidak akan panas berlebihan. Seperti itu ya. Pastikan yang pertama sesuaikan, kalau misalkan saat ini terpasang 4 set per mono, maka bisa Mas tambahkan menjadi 8 set. Dengan cara seperti apa? Dengan cara tambah channel menjadi 3 channel ataupun ditambah transistor final per driver itu tadi ya. Jadi ketemu keseluruhannya 12 set. Seperti itu ya. Atau Mas bisa turunkan tegangan dari tap trafo menjadi 32 volt AC ya, seperti itu. Yang ketiga, pastikan driver itu benar-benar mampu disuplai tegangan tersebut 48 volt AC setelah melewati PSU 60 sampai 67 volt DC ya. Karena pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya banyak pun seperti itu. Kalau driver itu tidak mampu disuplai tegangan seperti yang kita suplai saat ini misalkan, maka itu akan berimbas ke transistor final yang akan panas berlebihan ya. R yang menuju ke input tegangan itu kapasitasnya tidak kuat untuk kita suplai tegangan saat ini, seperti itu ya Mas Ardai dan teman-teman semuanya. Pastikan itu semua dalam keadaan baik dan benar. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke step 2.